Setiap ganti kain itu tuh biasanya dilelang. Oh, pantesan berarti si Epstein dapat Epstein ya? itu lelang ya, si lelang ya? Di rumah orang tuaku juga ada. Oh iya? Heeh. Oh. Jadi keren. biasanya ada orang yang kayak nawar-nawarin. Tapi nggak dipakai keset kan kalau di rumah? Enggak, Oh, enggak ya? di frame, ditaruh di ruang tamu, ada yang di ruang tengah. Oh Terus gitu Mbak ada ya? Baru kain tahu aku, kiswah. serius. Ada kain kiswah, terus ada kain yang buat di makam Nabi, itu setiap tahun diganti. Dan ada biasanya ada yang nawarin, kayak ada, mungkin dia orang yang kolektor. Biasanya emang dibelinya sama kolektor. Ayah beli berapa dulu? Ibuku sih. Ibu. Kalau bapakku nggak terlalu Nggak tahu peduli harganya barang-barang koleksi. Aku tidak terlalu ingat, tapi kayaknya nggak nyampe 3 digit deh. Yang aku maksud masturbasi agama itu adalah orang yang di sosial media, apapun kejadiannya, apapun kontennya, tapi respon dia tuh selalu misalnya ceramah lah, atau sholawat lah, atau ngutip ayat, Dalil ya. atau ngejudge orang. Tapi sebenarnya nggak begitu nyambung gitu. Kayaknya kalau agama bubar belum tentu damai deh. Bakalan ribut, cuman masalahnya bukan agama, masalah yang lain. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita kedatangan tamu Ukhti Kumaila Hakimah. Lama nggak jumpa, Mbak Mela, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kita tuh kalau ketemu sama Mbak Mela tentu pertanyaan-pertanyaannya ya pertanyaan dalam jurang lah ya. Iya. Forbidden Dalam question jurang. lah ya. Kita mulai dari mana ya? Dari Ka'bah kali ya. Iya, kebetulan Jadi ini kan, momennya juga Ramadan, Mas. Kita Kita bedah-bedah. mulainya dari Ka'bah karena sejarah tentang Ka'bah itu kan mau memverifikasi gimana juga nggak mudah gitu. Benar. Nah, kira-kira sebelum Nabi Ibrahim gitu, kalau dari analisa penelusuran dan banyak hal yang mungkin Mbak Mila udah banyak belajar kan, kira-kira gimana sih dulu tuh proses dibangunnya Ka'bah gitu ya, terus di dalamnya tuh ada apa? Karena tidak sedikit orang-orang yang berangkat ke sana tuh, mohon maaf, nyembah Ka'bah dan Hajar Aswad itu loh. Banyak kan, bukunya siapa? Agus Mustafa juga mengkritisi soal itu dan lain sebagainya. Gimana tuh Mbak Mela? Sebenarnya sih mungkin kalau dalam studi Islamnya sendiri tidak diteliti secara mendalam, dalam arti nggak diteliti dari sudut pandang arkeologisnya gimana gitu. Biasanya kan kita dikasihnya tuh ayat yang nunjukin kalau Nabi Ibrahim yang bangun gitu, dibantu Nabi Ismail. Terus kalau misalnya di Sirah Nabawi ada cerita misalnya Ka'bah direnovasi gitu. Tapi yang mengganjal adalah tidak adanya, maksudnya Nabi Ibrahim itu kan nabi bapak Yahudi gitu, maksudnya di Yerusalem sana gitu. Dan Yerusalem dan Mekah itu kan jauh, dan tidak ada bukti pendukung bahwa sosok Nabi Ibrahim ini sempat tinggal di Mekah dan bangun Ka'bah gitu. Maksudnya nggak ada catatan pendukung gitu, baik dari selain dari Quran ya, nggak ada catatan dari tradisi Yahudi maupun dari tradisi Kristen. Dan udah gitu juga sebenarnya kan sosok Nabi Ibrahim ini biasanya dianggap sosok yang ahistoris gitu, yang mungkin ada, mungkin enggak gitu, mungkin legenda, mungkin tokoh beneran gitu. Jadi
ada banyak hal-hal yang sulit untuk dipastikan bahwa Ka'bah itu beneran udah ada di zaman Nabi Ibrahim gitu. Karena kalau misalnya kita mau telusuri Nabi Ibrahim ini, kalaupun orangnya ada, ya itu udah 5.000-6.000 tahun lalu gitu. Dan jedanya sama Islam tuh bisa 4.000-an tahun gitu. Apakah bangunan Ka'bah itu memang setua itu gitu? Kan nggak ada. Cuman yang bikin sulitnya memang tidak ada penelitian khusus di Ka'bah ini. Mungkin ada hubungannya juga dengan orang asing, orang non Muslim itu kan nggak boleh masuk tanah haram, nggak boleh masuk Masjidil Haram. Jadi penelitian yang bisa dilakukan juga terbatas gitu. Jadi kita kalau mau nyari tahu hasil referensinya nggak begitu banyak. Dan kalau di tradisi Islam biasanya dikasihnya ya ayat Nabi Ibrahim bangun Ka'bah itu. Sehingga nggak bisa diverifikasi secara ilmiah, karena mungkin salah satu yang bikin itu nggak bisa karena ya peneliti-peneliti yang non Muslim nggak boleh masuk ya, gitu ya, nggak boleh masuk ya. Kalau situs-situs sejarah di Yerusalem itu kan banyak nih, kita punya banyak sekali rujukan tentang misalnya jejak-jejak Nabi Isa, jejak-jejak Nabi Musa, Nabi Ibrahim gitu ya. Meskipun tokohnya dianggap historis atau ceritanya historis, tapi jejak-jejaknya itu masih bisa diteliti. Tapi kalau Ka'bah tuh agak sulit gitu. Tapi kalau berdasarkan perspektifnya Kak Mela, yang dianggap suci itu sebenarnya bangunannya atau maknanya atau seperti apa gitu? Kan tanah suci gitu ya, sehingga semua orang berlomba-lomba sampai ngejual tanah warisan nenek moyang dan semuanya pada kesana semuanya gitu. Itu tuh gimana sih perspektifmu tentang ini, tentang tanah yang suci ini? Tanah suci itu kan sebenarnya alih bahasa dari tanah haram ya. Maksudnya kalau orang Arab tuh justru nyebutnya tanah haram, yang maksudnya haram bagi non Muslim masuk gitu. Tapi kita nyebutnya tanah suci karena itu tanah yang suci bagi kita. Kayak kalau menurut aku pribadi ya itu kan sebenarnya simbol aja ya. Maksudnya ya itu simbol aja, dan mengenai ada orang-orang yang memaksakan untuk datang ya itu lebih karena keinginan pribadi dan keinginan kolektif, dan mungkin juga hasil marketing ya. Maksudnya kan banyak agen-agen haji di negara kita, dan bukan cuma agen ya, maksudnya kayak Kementerian Agama, lembaga haji kita kan ada pastinya antar dua pemerintah ini hubungan bilateralnya adalah lobby-lobby tentang haji, tentang kuotanya dan gimana-gimana. Kalau kita mau zoom out fenomena ini ya kita lihatnya sebenarnya itu bisnis ya. Orang kan bilang ya jangan lihat haji sebagai bisnis, tapi kan faktanya ada perputaran uang yang besar di situ. Ya tiket pesawat, hotel, catering, dan seterusnya. Dan itu juga mungkin yang bikin Ka'bah Ka'bah sedikit sekali referensi arkeologisnya mungkin karena nggak pernah tutup, karena kan selalu ramai jamaah. Supaya nggak dikritisi bisa jadi kan ya? Bisa jadi. Itu bisa jadi, tapi desain seperti itu memang. Iya, tapi itu kan prasangka ya, itu kan asumsi gitu. Kita nggak tahu, yang jelas yang kita tahu nggak banyak referensi. Tapi yang jadi persoalan yang menurutku sangat serius ini terkait dengan kesadaran gitu. Ketika kemudian pengagung-agungan Ka'bah ini menjadi sebuah pengkultusan, dan kemudian orang yang datang ke sana itu mulai meyakini bahwa ya kalau mau menemukan Allah itu jadi di sini, yang di luar sana nggak ada Allah. Ya itu tuh yang jadi masalah menurutku. Gimana Kak? Iya, menurut aku juga itu miskonsepsi besar ya, karena bahkan di Quran sendiri berulang kali kan ditekankan berhaji itu buat yang mampu. Mampu itu kan dalam arti mampu fisiknya dan mampu hartanya. Tapi masyarakat kita kan kebanyakan yang berangkat lansia, yang harus susah payah, ibadahnya susah payah gitu.
sebenarnya secara fisik kan udah nggak mampu, dan bahkan kan banyak yang gugur di sana jadinya karena secara fisik emang udah nggak mampu. Habis itu maksain cicilan 20 tahun gitu untuk haji atau jual rumah, jual sawah, itu kan tandanya sebenarnya nggak mampu. Sesuatu yang kita mampu, kita mampu itu kan berarti kita bisa, misalnya anggaplah harga jam ini 1 juta. Aku mampu beli jam ini ketika hartaku bukan 1 juta gitu, mungkin 10 kali lipat dari 1 juta gitu, baru aku mampu beli jam tangan ini gitu. Kalau misalnya masyarakat kita harus nyicil dalam jangka waktu yang sangat panjang, ya itu kan sebenarnya nggak mampu. Tapi kan itu difasilitasi, maksudnya difasilitasi perbankan, fasilitasi pemerintah gitu ya. Memang dari secara sistemik kita juga dipromosikan untuk haji gitu. Belum lagi mungkin didakwahkan juga gitu. Maksudnya kayak itu impian, dijadikan ditanamkan bahwa pergi ke tanah suci itu ya jadi impian gitu. Cita-citanya ke tanah suci, cita-citanya ke tanah suci. Tapi selama Mbak Mela belajar agama di pesantren dan lain sebagainya, pernah dengar nggak sebuah kisah atau pelajaran dari guru-guru di pondok itu bahwa ada loh kisah orang tuh dinyatakan haji tanpa berhaji gitu, menjadi haji tanpa pergi berhaji ke sana gitu, ada nggak sih? Pergi ke Mekah lah ini. Nggak pernah dengar sih. Tapi kan sebenarnya gelar haji itu kan nggak ada, itu kan cuma orang kita aja. Itu buatan orang Belanda katanya, snooker groundnya ya. Malah kata itu propaganda Belanda gitu. Sebenarnya nggak ada status haji atau gelar haji itu secara tradisi nggak ada. Iya, haji mah haji aja, tapi nggak mengubah apa-apa. Iya sih, Mbak Mela misalnya dari Mekah, Hajah Kumailah Hakimah gitu kan ya. Tapi harusnya habis sholat ya, setelah hajah S Kumailah Hakimah, habis puasa Hajah SP Kumailah, harusnya kan gitu kan. Iya. Kenapa hanya haji aja? Yang dikasih gelar di depan kan ya. Benar. Habis zakat harusnya Z juga kan, Z Ahmad Rozi gitu kan. Ya kan ada 5 kan ya. Terus ada zakatnya juga, panjang mas, kereta api. Iya. Tapi kalau menurut pandanganku mas, haji itu sekarang lebih cenderung menjadi sasaran market para elit politik di negara kita sebenarnya. Sepakat nggak? Nggak tahu. Karena jamaah kita kan banyak banget kan, terbanyak di dunia gitu. Jadi kita tuh pasar terbesar haji buat Saudi. Nah di situ mereka melihat peluang bahwa ini market kita, gitu loh. Jadi nggak ada habisnya orang kita ke sana. Kalau minyak kan bisa habis ya. Bisa habis. Tapi kalau tamu Allah nggak bisa habis nih, gitu kan? Mereka pola pikirnya gitu, sehingga surplus terus kan setiap Dan tahunnya. area Masjidil Haram juga kan sekarang prestis banget. Maksudnya Ka'bah kita tuh sekarang dikelilingi sama mall dan hotel mewah. Ya memang tujuannya supaya jamaah haji dan umroh itu ya belanja gitu. Dan hotel-hotel tuh banyak milik orang Eropa sebenarnya. Dan ternyata iya. Itu menjadi pertanyaan besar mas. Orangnya nggak boleh ke sana, tapi bisnisnya masuk ke sana itu. Iya, harusnya kalau misal ini mungkin kelemahan negara kita dalam ngelobi juga ya. Harusnya kita kan punya jamaah banyak nih, itu kan berarti kita punya daya tawar yang besar. Kalau pemerintahnya kita pinter negonya, mungkin kita bisa pasang hotel-hotel di situ, catering, bis, rumah sakit, atau ya layanan-layanan publik lainnya, karena kan masyarakat kita yang kesana. Ini mau bikin Danantara kayaknya. Oh, iya, bikin di sana mulai supaya nembus uangnya berputar, uang haji berputar di kita juga, bukan cuma berputar di sana doang. Ini mah uang kita berputarnya di sini, uang haji di sini berputar untuk dikorupsi, terus sedangkan profitnya untuk Saudi gitu. Yang penting uang hajinya nggak dipakai MBG aja Mbak. Kayak bisa lama-lama dipakai ya. Tapi kalau kita ngomong soal tauhid itu kan basically dia adalah non fisik gitu ya. Ketika kemudian non fisik, kenapa kita tetap butuh simbol? Menurut Mbak Mela gimana? Kita yang dimaksud nih orang-orang secara umum ya. Butuh simbol. Ka'bah itu kan simbol gitu. Ya. Untuk mempersatukan, untuk menggerakkan orang itu kan butuh simbol. Untuk mempengaruhi orang itu kan butuh simbol gitu. Salah satunya adalah Ka'bah. Aku belum pernah kepikiran kayak gitu sih. Benar, sejatinya tuh ketika kita beriman dengan konsep tauhid ya kita udah nggak butuh simbol. Karena bahkan Tuhan sendiri kan sudah tidak tergambarkan.
Tuhan itu tidak berwujud, tidak bertempat, tapi ada dan kita imani. Dan memang sejatinya beriman secara Islam, beriman secara tauhid itu ya nggak perlu simbol. Itu sih aku masih mikirnya kalau haji itu memang ada kepentingan bisnis dan politik di situ sih. Tapi kalau kita tarik ke Nusantara nih, sekarang kan rame ya, enggak sekarang sih, dari dulu sih, ziarah-ziarah ke makam-makam wali lah, atau kemudian ke makam-makam Habib gitu kan, yang sekarang lagi rungkat. Sebelah ya. Itu tuh hasil copy paste dari sana nggak sih menurut Mbak Mela? Menurut aku iya, kan Iya, sebenarnya mirip ya? tradisi ziarah itu, tradisi syukuran yang gitu kan sebenarnya tradisi dari sebelum Islam masuk ke Indonesia Nusantara, kan, ya. sebelum masuk Nusantara kita sudah punya tradisi itu. Dan ketika Islam masuk ya jadinya ada asimilasi gitu. Dan itu yang terjadi, makanya Islam kita tuh lebih apa ya, lebih lebih bersosial dan berwarna gitu. Karena ini misalnya kayak bulan puasa dan lebaran kita kan banyak bukber, terus ada silaturahim. Itu kan maksudnya tidak diatur secara syariat, itu orang Indonesia aja. Kita kalau lebaran ya kita ada bagi-bagi angpau. Itu kan tradisi justru orang Tionghoa gitu. Tapi kita adopsi itu gitu. Jadi kita puasa dan lebarannya secara tradisi itu lebih meriah daripada di Arab sana. Aku kan belum pernah ya ke Mekah gitu ya. Ke Ka'bah cuma lihat dari internet, dari YouTube gitu ya. Kadang juga berpikir ya, kenapa ya kain yang menutupi Ka'bah tuh kok hitam gitu ya, bukan pink atau apa gitu ya. Itu menurut Mbak Mela sendiri gitu, ada makna filosofis tertentu nggak sih? Dan di dalamnya itu ada apa gitu? Karena ada orang-orang tertentu kan boleh masuk kan. Nah itu gimana Mbak Mela? Nggak ada apa-apa dalamnya. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Dan kain hitam mungkin buat maintenance-nya gampang aja kali ya. Itu tuh setiap tahun diganti. Kainnya setiap tahun diganti. Dan kaligrafinya tuh diukir pakai benang emas ya. Kainnya itu bisa di request nggak sih, misalnya pesen gitu? Setiap ganti kain itu tuh biasanya dilelang. Oh, pantesan Epstein dapat ya? Itu lelang ya, si lelang ya? Di rumah orang tuaku juga ada. Oh iya? Oh. Jadi biasanya ada orang yang kayak nawar-nawarin. Tapi nggak dipakai keset kan kalau di rumah? Nggak, ya? di frame, ditaruh di ruang tamu, ada yang di ruang tengah. Oh gitu terus Mbak ya? Baru tahu aku, serius. Ada kain kiswah, terus ada kain yang buat di makam Nabi, itu setiap tahun diganti. Dan ada biasanya ada yang nawarin kayak ada, mungkin dia orang yang kolektor. Biasanya emang dibelinya sama kolektor. Ayah beli berapa dulu? Ibuku sih. Kalau bapakku nggak terlalu nggak tahu harganya dulu. Koleksi. Aku tidak terlalu ingat, tapi kayaknya nggak nyampe 3 digit deh. Oh, oke. Terus yang soal tadi tuh larangan non muslim ya. masuk ke Mekah dan Madinah, sebenarnya akarnya apa sih? Dulu gimana gitu? Perlu kita tahu gitu. Awal historinya ya. Sebenarnya nggak ada, itu cuma ini aja sih, kayak peraturan pemerintah aja. Itu tuh lebih ke teologis atau politis? Nah, sebenarnya itu aturan kerajaan, tapi dulunya aku kira karena ada kan ada ayat yang ini innamal musyrikuna najasum gitu. Jadi orang-orang musyrik itu najis, fala taqrabul masjidil haram, jangan mendekati Masjidil Haram. Jadinya tadinya kukira itu tuh karena ada dasar ayatnya. Tapi terus aku mikir, tapi kan pas zaman Nabi kan maksudnya kota Mekah itu ada penduduk non muslim juga dong gitu, dan bahkan mereka ya sempat ya bentrok ya, berdamai gitu, Mekah sempat jadi kayak pusat kota dagang yang pluralis gitu. Tapi setelah ditelusuri lagi ternyata itu meskipun ada ayatnya tapi tegasnya itu ya peraturan kerajaan.
emang peraturannya. Mungkin supaya tertib aja kali, karena itu kan ramai peziarah, ramai orang-orang yang mau umroh dan Atau mungkin biar terasa eksklusif aja kali ya daripada kota-kota yang lain gitu ya. bisa jadi karena supaya terasa ini memang kota buat orang Islam, gitu. Kota suci. Atau semacam kayak ya sebagai identitas komunitas sih gitu. Bisa Itu jadi. kali ya. Karena bener Mbak Mela tadi kan sebenarnya kalau kita beragama atau berketauhidan kan sudah tidak perlu simbol. Ya, tapi itu menurutku paradoks loh. Paradoksnya itu menurutku aturan atau regulasi yang dibikin oleh pemerintah Arab Saudi ini justru bertentangan dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Benar. Dia nggak? Benar. Ini gimana Mbak Mela? Iya, apa namanya? Tapi itu juga paradoks sih karena kalau kita mau mengusung Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam, maka kita harus tebang pilih teks, tebang pilih ayat, tebang pilih hadis gitu. Kan ada juga nih orang yang merasa Islam itu memang harus eksklusif gitu. Dan mereka juga punya legitimasinya, mereka punya dasar-dasar ayat dan hadisnya. Sementara itu Islam yang value-nya Islam itu rahmatan lil alamin gitu, kita harus pluralis. Mereka juga punya ayat-ayatnya gitu, ada riwayatnya, ada ayatnya. Jadi kalau kita bersandarnya pada ayat, ayatnya ada aja. Cuman yang kita sulit pahami kan perjalanan Nabi mendakwahkan Islam itu kan ya memang dinamikanya berubah-ubah gitu ya. Kadang-kadang kita akur sama agama lain, kadang-kadang ribut gitu. Makanya ada variasi teks dan riwayat dengan sentimen yang kadang positif, kadang negatif. Tapi kalau misalnya tadi yang ngomong soal musyrik dan lain sebagainya itu kan konsekuensi logisnya adalah ketika kita kemudian ketemu sama orang yang beda agama, kita akan membenci, bahkan memusuhi, bahkan membunuh dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana menyikapi tentang tafsir-tafsir ayat-ayat yang menyesatkan? Itu tuh gimana? Karena ini bahaya sekali. Gimana Mbak Mela? Biasanya para mufasir itu akan menandai kalau ayat-ayat yang keras itu adalah ayat-ayat yang perang yang hanya berlaku pada masa perang, pada masa Nabi diperangi atau pada masa kalau misalnya ada hari di mana kita ada perang agama gitu. Jadi ya harusnya udah nggak berlaku lagi. Berarti kedaluarsa dong ya? Itu yang aku bilang, tapi kan netizen bermarah. Oh gitu ya. Padahal harusnya setuju. Siapa sih yang masih mau berantem? Iya kan? Siapa sih yang masih mau perang-perangan? Siapa sih yang masih mau memperbudak tawanan perang gitu? Kan kita juga nggak mau hidup kayak gitu. Atau ketika aku bilang adalah tidak mungkin tidak kena riba, itu kan realitanya begitu. Kita belanja udah ada ribanya. Kita pakai bank, kita belanja di marketplace, kita bayar pajak, itu semua udah ada muatan ribanya gitu. Karena sistem keuangan di dunia ini ya nggak sesederhana seperti zaman Nabi gitu. Jadi ya memang sudah tidak bisa menghidupi gaya hidup Qurani secara utuh gitu, karena ya kita dan Nabi hidup di era yang berbeda. Oke. Mbak Mela tuh pernah bikin konten ini sih tentang apa? Kalau nggak salah, masturbasi agama. Nah itu saya sempat baca kan. Bisa dijelaskan nggak di malam ini gitu? Ini menarik soalnya. Bahasanya keren ya. Itu tuh gara-gara dulu tuh di Twitter, di X pernah ada istilah masturbasi intelektual. Jadi misalnya ada orang suka nge-tweet dengan bahasa tinggi, tapi nggak ada yang ngerti. Jadi kayak dia doang yang keren, dia doang yang puas gitu. Terus nggak menjelaskan apa-apa gitu. Tapi yang jelas dia memakai kata-kata sulit, memakai kalimat yang rumit supaya dirinya terlihat pinter gitu. Nah, yang aku maksud masturbasi agama itu adalah orang yang di sosial media
apapun kejadiannya, apapun kontennya, tapi respon dia tuh selalu misalnya ceramah lah, atau sholawat lah, atau ngutip ayat, dalil ya. Atau ngejudge orang, tapi sebenarnya nggak begitu nyambung gitu. Misalnya anggaplah ada apa yang banyak di sosmed ya. Misalnya ada perempuan, dia dandan joget-joget, itu kan banyak kayak sosial media. Terus komentarnya dia ceramah-ceramah, ngasih ayat, ngasih hadis, nakut-nakutin dosa, suruh tutup aurat. Itu kan kayak ya udah nggak usah ditonton gitu. Itu cewek itu dandan joget-joget bukan buat dia gitu. Iya. Justru ngasih dalil ya. Justru ngasih dalil. Nah, jadi aku mikirnya orang yang kayak gitu tuh dia ceramah supaya dirinya puas aja gitu. Dia butuh, dia ngerasa dia tuh kayak aduh pengen ceramahin orang nih gitu, supaya dirinya ngerasa puas gitu, ngerasa lebih baik gitu. Tapi ya itu istilah bikin-bikinan aku aja sih. Lucu-lucu. Masturbasi agama tuh bagus tuh. Masa iya tahfidz Quran gak pakai jilbab lagi gitu ya. Padahal aku misalnya lagi bikin konten tentang apa, misalnya bahas buku puisi, kok kayak konten biasa aja, tahu-tahu diceramahin itu jilbabnya kemana Mbak gitu. Kayak gitu. Masih banyak Mbak? Atau sudah mulai reda? Artinya semasif apa hujatan-hujatan atau komen-komen yang kayak gitu tuh dikomparasikan dengan beberapa tahun yang lalu tuh gimana dengan sekarang? Karena belakangan ini aku juga jarang aktif di sosial media pribadi aku sih. Kenapa jadi nggak banyak. Tahun lalu tuh ibuku sakit kan, dan butuh perawatan intensif. Jadi aku banyak ngurusin ibu aku, terus ibu aku meninggal. Terus ya aku berduka kan, males nggak mood aja ngurusin sosmed. Jadi karena aku nggak banyak main sosial media, iyalah nggak otomatis banyak berinteraksi. Tapi nggak tahu kalau aku aktif lagi. Tapi kalau di YouTube mah sekarang penerimaannya relatif baik kok. Iya, bener sih. Udah ada audiens ya, maksudnya udah ada audiens setia, udah ada audiens yang paham poin pembicaraan aku. Kalau pas kita live TikTok juga komennya kan sudah beda sama yang dulu. Oh iya. Iya, dulu sempet rame kan. Sekarang orang sudah ini ya banyak ini yang udah mulai aware lah ya. Permasalahan hal-hal yang seperti itu mungkin Mbak ya. Sudah tidak kena penyakit kulit lagi ya. Kulit. Oke Mbak. Mbak, kita sebagai manusia kan sudah dibekali dengan apa ya? Akal dan lain sebagainya. Rasa gitu ya. Rasa dan lain sebagainya. Nah, ketika misal nih kita tanpa agama, apakah moral kita akan runtuh sebagai manusia ini? Faktanya kan enggak. Karena kita tahu di belahan dunia lain ada budaya-budaya, ada negara-negara di mana masyarakatnya tidak beragama, tapi tidak berarti mereka jadi barbar ya, enggak juga kan. Mereka tertib-tertib aja bahkan. Ya, justru paling islami juga mereka. Iya, maksudnya bersih aja, tertib aja, nggak korup. nggak pada korup, nggak pada maling. Iya, betul juga ya. Skandinavia, Nordik kan gitu semua rata-rata ya. Faktanya ternyata nggak apa-apa. Padahal dibikin yang namanya agama tuh supaya nggak chaos. Tapi justru banyak orang ribut berantem gara-gara agama. Iya, dan katanya kan ini ya, negara yang paling jarang berdoa itu di Swedia. Dan Swedia tuh termasuk yang makmur, yang bersih, maksudnya negaranya bersih dari sampah dan bersih dari korup gitu. Dan ya baik-baik aja ternyata. Masyarakatnya nggak religius, nggak apa-apa, nggak chaos. Indeks persepsi korupsinya juga rendah. Bener juga tuh. Negara-negara barat kan rata-rata itu cuma identitas saja, tapi contoh aja ya, temanku yang dari Swiss dari mana itu mereka secara tertulis agamanya juga banyak yang Katolik, Kristen dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak menjalankan apa yang sesuai agama mereka ajarkan. Jadi intinya mereka bilang bahwa agama itu cuma sekedar apa ya? Sekedar identitas, bukan ritual yang harus mereka lakukan. Jadi bahkan aku nggak sempet melihat mereka itu pergi ke gereja atau beribadah, itu nggak sempet. Yang penting kata mereka ya udah
ini hidupku, aku yang penting baik dengan semua makhluk itu aja. Itu tetangga kita Singapura kan nggak Islami, tapi mereka tertib, Bersih, Pak, ya. Negara bersih, tertib, nggak korupsi, polisinya kerja. Kan kita ada tuh cerita orang Indonesia kehilangan HP di Singapura, udah gitu lapor ke polisi, terus dia pulang. Beberapa bulan kemudian dihubungin sama kepolisian Singapura, HP-nya ketemu di Myanmar. Jadi ternyata mereka kerja beneran itu nyari HP sampai dapat. Sampai Myanmar itu ya, dikejar ya. Dikejar, nggak laporan yang masuk ternyata diseriusin. Tapi memang ada isu Mas ya, negara paling korup itu sebenarnya negara yang religius. Oh iya juga ya. Kan ada kalimat seperti itu terlontar beberapa bulan yang lalu. Itu menurut Mbak Mela seperti apa pandangan Mbak Mela? Menurut aku sepertinya kedua hal itu meskipun berkorelasi tapi tidak kausalitas gitu. Maksudnya negara-negara korup ini bukan karena mereka beragama gitu. Atau negara-negara yang nggak korup ini bukan karena mereka nggak beragama gitu. Jadi itu sebenarnya dua hal yang tidak saling menyebabkan sebab akibat, tapi ternyata berkorelasi aja gitu. Tapi mungkin mungkin bukan agamanya yang membuat tata kelola negara itu korup gitu ya. Mungkin hal lainnya yang kita mesti cari tahu lagi apa gitu. Karena kalau misalnya kita mau tunjuk karena agamanya, sebenarnya kan justru agama Islam tuh keras banget pada pencurian, pada riswah, pada suap yang gitu-gitu kan sebenarnya kita keras banget hukumnya. Paling detail sendiri kan gitu. Jadi kayak pencurian aja kan sebenarnya hukuman yang difirmankan itu potong tangan. Tapi masyarakat kita tidak riuh soal itu. Yang biasanya diributin tuh babi lagi, yang diributin misalnya Whisky, seks di luar nikah, atau LGBT, hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang seringnya juga urusan yang berurusan dengan aurat, juga jilbab gitu. Tapi hal yang merusak secara sistemik seperti korupsi atau suap menyuap atau kedekatan antara ulama dengan penguasa secara mencurigakan, itu justru nggak terlalu diributin. Padahal itu yang merusak tatanan masyarakat tuh itu. Iya ya, kalau kertasnya dibakar marah. ya. Tapi kalau ada orang korup kayak gitu, nilai-nilai kitabnya yang diinjak-injak nggak sebegitu marah gitu. Dan padahal itu yang merusak sistemnya gitu. Maksudnya kita semua terdampak gitu. Sementara kalau misalnya ada perempuan, ada anak pejabat buka jilbab, kan sebenarnya nggak ada yang dirugikan. Kayak sama sekali nggak ada yang dirugikan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada deal-dealan antara ulama dengan presiden misalnya, atau ada suap menyuap antara ormas agama dengan pejabat, itu kan hal yang sangat menodai. Atau korupsi misalnya yang udah terjadi kayak dana haji atau dana pengadaan Quran, itu kan sangat-sangat merendahkan martabat agama. Tapi nggak seheboh misalnya kalau ada festival kuliner babi itu digeruduk. Karena biarin aja, itu kan orang bikin festival kuliner babi ya buat orang-orang yang mau makan babi. Muslim yang nggak makan babi ya nggak usah datang, kenapa malah pada datang? Itu. Orang nggak diajak. Iya. Mbak, orang luar kan sering memandang kita ya, terutama Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya. Saya tuh sempat punya teman dari mana namanya, pecahan Uni Soviet itu. Ukraine? Bukan, yang sebelahnya lagi. Itu. Jangan tebak-tebakan sih. Pokoknya pecahan Soviet itu loh. Jadi mereka itu merasa takut dengan yang namanya Muslim. Tahun 2018 saya ketemu. Itu yang Bosnia Serbia itu kan? Serbia. Jadi mereka satu keluarga, kebetulan ketemu di Bali, kita kenal, namanya Marco. Nah, dia itu sampai penasaran. Ketika mengerti kalau saya itu Muslim, dia takut. Ya, secara identitas kita Muslim sih. Terus kenapa kamu merasa takut? Karena Muslim itu teroris.
Yang kamu lihat itu Muslim mana? Kalau Middle East, oke kamu berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita berbicara terkait Nusantara, apalagi Jawa, very different. Akhirnya saya ajak ke kampung, tak bilangin, you very famous kalau ke kampung saya. Karena orang-orang Nusantara itu sejatinya suka perbedaan. Beda dengan yang ada di Timur Tengah. Nah, dalam konteks ini, apakah agama itu sebenarnya sumber kesejahteraan apa malah menjadi sumber konflik bagi umat manusia? Tapi ngomong-ngomong Mas, teroris Muslim Jawa juga yang legend. Iya. Yang serem-serem, iya itu loh, bom Bali. Oh iya. Tangga Bom- kita tuh. Oh namanya sama juga. Oh iya, Amrozi. Serius ya, Amrozi? Iya. Saya namanya Rozi, nggak ada amnya sih. Itu tetangga saya. Saya serius? deket mungkin 30 menit dari kampungku. Namanya di Trenggulun kan. Itu saya tahu makamnya. Itu legend juga. Jadi kalau si Marco ketemu sama Amrozi kan harusnya takut juga, valid dong. Marco, Iya, bener tuh. kamu nggak usah takut Ada dengan saya. reasoningnya tuh. Jadi sepakat nggak bahwa agama itu sebagai, ini kita bicara secara universal ya, sebagai sumber konflik misal. Yang kita tahu agama sebagai sumber konflik kan memang bisa terjadi gitu. Jadi ada banyak sekali kan konflik-konflik yang sebenarnya dasarnya adalah agama gitu. Entah karena perintah agama, doktrin agama, atau karena beda agama. Tapi yang menyebabkan konflik adanya agama itu sendiri. Makanya apa ya? Menurut aku agama itu secara inheren punya sifat diskriminatif gitu. Jadi kalau misalnya kalau aku Muslim, terus ternyata Mas Rozi ini, aku dulunya Muslim, sekarang udah murtad. Di diri aku ada rasa was-was kayak, oh berarti kamu bukan bagian dari aku gitu. Jadi kita kan ngelihat ini saudara sesama Muslim. Ketika udah bukan sesama Muslim, nggak saudara gitu. Makanya kan ada narasi ulang yang kalau bukan saudara seiman ya saudara sebangsa gitu misalnya. Tapi kan sebenarnya identitas itu kalau memecah belah ya jadi ya buat apa gitu. Jadinya kadang-kadang agama cuma jadi identitas buat ngotak-ngotakin orang aja. Benar. Padahal kalau misalnya label itu nggak usah ditempel atau nggak usah ditampakkan, ya kan nggak ada konflik apa-apa. Iya. Jangankan kalau kita lihat ya, jangankan kita beda agama, sesama Islam pun beda golongan atau beda Muhammadiyah dengan NU misalnya, itu kan sering aja ada gesekan-gesekan di dalam internal Islam sendiri, apalagi yang di luar sana. Nah, kalau kita orang yang beragama berketuhanan, apa sih sebenarnya menurut kalau menurut pribadi Mbak Mela itu tujuan kita itu apa? Membela agamakah atau membela golongan atau memang gimana ya kalau saya bilang ya? Sering seolah-olah itu mereka itu membela golongan, sedangkan di ajaran agama manapun yang saya pernah pelajari ya, semua ada 5 agama kalau di Indonesia yang saya pelajari itu nggak ada satupun agama yang menyerukan untuk musuh itu atau rusak, itu nggak ada. Semua mengajarkan tentang kebaikan sebenarnya. Cuma dengan syariat yang berbeda mungkin ya sesuai agama masing-masing. Tapi di sini dalam konteks ini orang itu salah, tidak bisa membedakan antara agama dan ketuhanan. Sedangkan Tuhan kita kan Esa, Tuhan yang satu. Nah agama itu lebih cenderung ketatanan. Berarti yang mereka gembar-gemborkan, yang mereka bela itu sebenarnya bukan apa ya, spiritual, tapi ya itu tadi golongan. Sepakat nggak? Kalau gitu kan mending dibubarin aja semua agama, nggak ada agama nggak masalah, penting damai kan itu. Kayaknya kalau agama bubar belum tentu damai deh, bakalan ribut, cuman masalahnya bukan agama, masalah yang lain. Karena kan meskipun misalnya konsep agama dan ketuhanan nggak ada, ditiadakan, kita kan masih punya banyak perdebatan-perdebatan lain. Ya politik misalnya, pasti setiap musim kampanye akan ada jenis polarisasi lain gitu, atau hal-hal yang menyangkut prinsip hidup lainnya. Misalnya ada yang ada yang nggak boleh, ada orang yang makan anjing, ada yang makan anjing itu biadab gitu. Itu kayaknya
kayaknya tetap bakal ada keributan-keributan. Tapi mengenai beragama dan berketuhanan, aku rasa jangankan kelompok per kelompok ya, orang per orang juga akan memakai ajaran agama, memakai imannya dengan kebutuhan dan cara pandang yang beda-beda. Ada yang emang untuk memperkaya jiwa gitu, untuk merasakan kepuasan spiritual. Ada yang emang menggunakannya untuk kepentingan golongan gitu, untuk membesarkan golongan. Atau ada juga yang dipakai buat jualan. Jualan atau politik misalnya. bisa juga, atau dipakai untuk memusuhi kelompok lain. Benar. Pada akhirnya prinsip agama yang dia pegang akan melentur sesuai dengan watak masing-masing orang ya. Karena kita kan lihat misalnya dalam agama Islam ada nih kelompok ustazah yang rajin menyerukan untuk menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu melindungi umat agama lain. Terus nanti agama yang damai. Tapi masuknya damai nggak? Itu nanti dulu. Nah habis itu, tapi ada juga ustadz-ustadz yang dakwahnya tuh kalau orang yang murtad harus dibunuh. Kalau misalnya apalagi misalnya kalau istri tidak taat boleh dipukul. Yang sebelah sininya nggak boleh, Islam tidak mengajarkan kekerasan gitu. Jadi pada akhirnya kita beragama tuh sesuai dengan watak kita dulu nih. Kita udah punya gambaran duluan. Aku nih adalah anggaplah aku adalah orang yang menjunjung tinggi kasih sayang dan kesetaraan, dan identitas aku Islam. Maka aku akan menyelaraskan Islamku dengan nilai-nilai kasih sayang dan kesetaraan. Aku ambillah nilai-nilai dan kebijaksanaan dan sejarah-sejarah yang mendukung dari caraku memandang idealisme dunia. Sementara yang orangnya emang suka berantem, suka ribut, yaitu dia akan nyari justifikasi dari ayat-ayat untuk nyerang orang. Begitu, nggak apa-apa itu kafir laknatullah. Di dalam Al-Quran ayat segini-segini mereka harusnya dihancurkan atau yang gitu. Mereka akan mendapat azab yang keras. Ya, pada akhirnya pada prakteknya akan begitu. Benar banget. Tapi kalau sekarang kita lihat ya, misalnya kayak di hadis sendiri, atau hadis itu apa ya, yang innama bu'istu liutama makarimal akhlak itu ya. Poinnya sebenarnya kalau sudah kata inna itu kan berarti poinnya di akhlak kan. Sungguhnya aku diutus, yang paling penting, yang paling utama adalah untuk menyempurnakan akhlak gitu. Sementara terus kemudian kita disuguhi dengan fenomena orang-orang yang ngaku cucu Nabi, tapi setiap ngomong dengan ngotot-ngotot, dengan marah-marah, penjara bagi kalian itu adalah neraka. Tapi bagiku hanya mainan, gitu kan. Tapi mulai sekarang orang udah mulai banyak yang aware ya. Ketika muncul video-video viral kayak gitu tuh justru menghujat mereka semuanya. Sebuah perubahan kesadaran kolektif atau bagaimana ya? Bisa jadi, kita nggak tahu kan yang di lapangannya kayak gimana. Bisa jadi itu algoritma sosial media. Kita nggak tahu di tempat itu Habib itu ceramah yang kasar itu penerimaannya masyarakat di sana gimana gitu. Bisa jadi mereka baik-baik aja, makanya dia bisa bersuara bebas kayak gitu. Sesuai kultur yang karena audiensnya ada di sana gitu. Tapi ketika dibuka luas di internet, ya kan yang kita akan terpapar, semua orang akan terpapar, dan kita nggak satu frekuensi sama Habib itu gitu. Jadi bisa menunjukkan ketidaksetujuan gitu. Aku tuh punya guru ya, salah satu guru yang sangat aku kagumi gitu. Sayangnya dia nggak mau masuk ngaji Roso ya. Kemarin kita ketemu. Iya, istimewa sekali sih. Aku tuh Mas Hendra kayaknya. Dia tuh kasih saran aku deh, kalau misalnya mau cepet kaya, grade-mu harus diturunkan gitu ya. Jadi kayak kembali ke soal yang Habib itu, kenapa dia bisa cepet kaya? Ya karena pangsa pasarnya ada, orang-orang yang IQ-nya seperti itu, ya kan, sebagai pangsa pasarnya gitu.
Dan itu kadang, oh iya bener juga ya. Makanya orang-orang yang gampang terkenal itu ya kayak gitu-gitu Iya, aja gitu iya. ya. Menyamakan frekuensi mereka kan. Mm-mm. Dianggap sama, mewakili atau sebagai representatif bagi audiennya kan gitu. Mungkin seperti itu Mas Indra. Tapi paling nggak sekarang orang udah mulai inilah, udah mulai tercerahkan lah, Iya. tercerdaskan lah, sudah nggak kayak dulu lagi gitu. Buktinya kan Habib di mana-mana itu kalau kita lihat apa pengajian sudah nggak semasif yang dulu, Dan yang dulu Habib itu kan. Setiap puasa kan pasti ada sweeping rumah Oh makan. iya. Sekarang kan kita nggak pernah dengar. Karena nggak itu lagi. menghormati orang yang berpuasa katanya. Sebenarnya kan yang puasa itu menghormati yang tidak puasa sebenarnya. Iya, Harusnya kan dibalik seperti itu. katanya Cak Nun kayak gitu. Katanya Cak Nun. Iya. Oke. Ya aku pun setuju sama itu. Harusnya kita menghormati orang yang tidak puasa. Dan waktu itu juga sempat dihujat juga gara-gara aku bilang gitu. Ini kayak dunia udah kebolak-balik, gonjang-ganjing. Kumaila bilang orang puasa hormatin yang nggak puasa. Karena kan ketika kita puasa itu adalah pilihan kita kan untuk tidak makan dan minum ya karena kita ibadah. Sementara kan orang lain punya hak untuk makan dan termasuk juga punya hak untuk jualan harusnya. Benar. Jualan makanan untuk yang nggak puasa. Bahkan tadi ada berita Mas, saya tuh respect banget sama artis USA, dia penyanyi hip hop cewek. Dia nyoba puasa Mas, nggak kuat. Akhirnya di live videonya makan dia. Tuhan mengerti bahwa saya itu tidak bisa puasa. Makanya saya dilahirkan di lingkungan yang non muslim. Kalau saya puasa, pusing saya sehari tadi. Pikiran nggak karuan, pengen muntah, mual gitu. Nah, Tapi seperti dengan perkembangan AI yang sangat masif, Gen Z udah mulai berpikir yang logik gitu Iya. ya. Kayaknya juga yang gitu-gitu itu, yang tafsir-tafsir yang keliru itu, yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Karena kan bisa jadi kalau misalnya kita mau jujur ya, Iya. di negara-negara yang Nordik, Skandinavia, yang bukan based on pemeluk agama-agama tertentu gitu, bisa maju-maju semuanya, ya bisa jadi cara untuk membuat orang itu tetap miskin dan nggak berkembang ya dengan agama. Iya. Ya bisa jadi loh. Bisa jadi di unsur kesengajaan. Tan Malaka juga banyak Bener. quote-quote kayak gitu. Ini kayaknya by design dari global Mas, elit global. Nggak tahu lah ya. Kayaknya seperti itu sih. Kayaknya menurut pandanganku seperti itu. Tapi kalau guru-guru kita dulu tuh ngajarin kita, ya kalau nggak ada agama, ya orang pada seenaknya sendiri, hamil, ayahnya siapa, nggak jelas gitu. Buktinya di negara-negara yang lain Aman-aman aja. aman-aman aja. Karena orang-orangnya udah bisa bertanggung jawab semuanya dengan apa yang dia pilih gitu. Terus mikirnya juga kalau nggak ada agama nanti pada seks bebas. Ya kan? Tapi ternyata kan pemuka-pemuka agama kita misalnya memperkosa anak-anak atau iya guru anak-anak ngajinya Iya, gitu. iya. Malah ada kiai-kiai yang cabul gitu. Faktanya kan gitu. Maksudnya ternyata agama tidak efektif untuk menghindari orang jadi cabul gitu. Ternyata bukan itu caranya kalau mau tertib. Iya. Iya sih. Munafik semua sih. Dan ternyata di negara yang bebas dalam ekspresi seksual ya, maksudnya kayak di Jepang kan produksi film dewasa itu kan banyak ya, masif. Dan ternyata mereka tingkat pemerkosaannya itu sangat-sangat rendah, tingkat gitu ya? kekerasan seksual itu sangat-sangat rendah. Jadi ketika ekspresi seksual, aku nggak tahu penelitiannya apakah ketika ekspresi seksual itu nggak diopresi, apakah jadinya tidak menjadi kekerasan gitu. Aku nggak tahu apakah ada hubungannya. Tapi yang jelas ketika orang nggak boleh, bahkan yang keras aja kayak di Aceh itu kan kalau berzina dicambuk kan, dicambuk di tempat umum bahkan. Benar. Dan itu masih ada aja orang dicambuk. Maksudnya berarti ada aja orang yang mengambil risiko untuk berzina gitu. Padahal hukumannya sih gitu berat. Iya. Itu kan berarti tidak seefektif itu gitu. Ini ada yang tanya nih yang live. Kalau di negara Cina kayak komunis gitu, kita ini kan kayak anti komunis gitu. Sama komunis itu kan kayak musuhi banget gitu. Padahal kita nggak tahu komunis itu sebenarnya apa sih yang disebut komunis gitu kan. Cina tuh masyarakatnya komunis, rakyatnya komunis, tapi pada sejahtera semuanya gitu kan. Tentang komunis ini apa perspektif Kak Mela? Sebenarnya kan komunis itu adalah ideologi, adalah sistem di mana kita tuh yang milik publik itu milik bersama gitu. Jadi
basisnya tuh basis ekonominya kayak koperasi. Jadi anggaplah kalau ada supermarket itu adalah milik warga banyak gitu. Atau nggak akan ada apa ya? Nggak boleh ada perseorangan yang menguasai lahan publik atau aset publik. Atau monopoli lah ya. Iya, atau memonopoli, itu nggak ada karena sistemnya tidak mengizinkan begitu gitu. Jadi di situ, di dalam sistem itu harusnya tidak ada orang yang miskinnya tuh kayak miskin banget. Tapi kalau misalnya sistem itu fail, ya kalau miskin semua jadinya. Sedangkan kita kan cenderung kapitalis ya, di mana yang kaya makin kaya, yang miskin susah naik kelas sosial. Miskin bisa jadi makin miskin, sangat rentan, karena kita kan kalau kita udah punya modal, kita tinggal memperbesar kekayaan kita aja kan. Tapi artinya kepercayaan kolektif itu apakah kemudian linear dengan tingkat kesejahteraan dan kemajuan sebuah negara? Sebenarnya enggak ya. Ternyata komunisme ketika diterapkan itu banyak gagalnya. Banyak gagalnya dalam arti ternyata negaranya malah jadi miskin. Karena di situ kompetisinya jadi rendah. Kenapa dengan Cina kok bisa begitu? Di Cina juga sebenarnya ada ketimpangan, ada yang miskin-miskin gitu. Cuman dan kayaknya secara sistem mereka udah kapitalis juga, udah nggak bisa menjalankan komunisme secara murni karena pasar global sekarang udah sangat terbuka gitu. Jadi ya udah ada elit-elit di sana gitu. Udah ideologi komunisme tuh nggak bisa berjalan dengan murni gitu. Pasti ada monopoli aset dan lainnya gitu. Oke. Tadi Mbak soal apa? Islam katanya agama yang damai gitu. Tapi proses masuknya itu apakah dengan cara yang damai? Kan ada relatif damai karena kan lewat jalur perdagangan. Cloud Glory Gospel itu ya. Islamnya, Islam kan. Tapi apakah ada peperangan dan bentrok-bentrok, ya ada juga gitu. Dan ada juga kan yang digembosin Belanda itu juga ada. Dan misalnya di kerajaan zaman dulu itu yang transisi dari kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam pertama apa? Sriwijaya itu Hindu-Buddha atau Islam? Masih awalnya Hindu-Buddha tapi kemudian jadi kerajaan Islam ya. Pada transisi itu ya ada perang-perangan kan ada, dan ada yang pengusiran-pengusiran, pembantaian-pembantaian itu ada. Tapi pada awal masuknya secara umum ya biasanya digambarkannya damai karena awalnya masuknya dari jalur perdagangan gitu, bukan jalur perang. Tapi untuk Gen Z nih, untuk generasi muda, yang tua-tua ya udah lah ya. Gen Alpha. Yang teman-teman yang masih muda-muda nih, apa sih pesannya Humaila bahwa udahlah mulai sekarang kita jangan ribut lagi tentang beda agama, berkelahi, jilbab gak pakai jilbab, makan babi gak makan babi gitu ya, puasa gak puasa gitu ya. Itu tuh apa sih pesannya gitu, supaya kita itu damai sebagai sesama manusia gitu. Nggak ngurus lagi soal apapun agama, ras, suku gitu, sehingga persatuan Indonesia ya, kerukunan antar umat beragama itu tuh bisa terwujud gitu. Kayaknya tanpa aku bilangin pun Gen Alpha tuh udah nggak peduli kayak gitu deh, karena mereka lahir dengan kondisi yang sangat berbeda sama kita. Mereka lahir udah ngelihat layar. Mereka lahir udah di era internet, udah sangat terbuka gitu. Jadi mereka sudah sangat familiar dengan budaya lain, dengan karya seni lain. Kalau mereka ada tren atau sesuatu lelucon, itu tuh levelnya udah level internasional. Kayak apa, lelucon tung sahur. Itu lelucon mereka itu semua orang sedunia itu tahu, kan? Lelucunya kayak gitu. Jadi udah lanskap sosialnya sudah sangat besar, dan sepertinya itu akan bersamaan dengan social awareness yang lebih besar juga, dan bisa jadi
di generasi mereka mah udah sembuh nih. Maksudnya mungkin di kita masih ada nih sisa-sisa takut komunis, takut sama PKI, kita takut sama orang-orang ras lain atau kulit lain atau agama lain, karena orang tua kita atau mungkin kita waktu masih kecil orang tua kita pernah mengalami trauma dari konflik-konflik itu. Gen Alpha makanya udah nggak ketransfer ininya traumanya, mereka Sudah terputus ya. Mereka udah melihat itu sebagai realita mereka gitu, bahwa orang di dunia ini ya beragam rasnya, beragam budayanya, beragam kepercayaannya. Kayak mereka sudah tumbuh dengan awareness itu deh. Sedangkan generasi kita kan lebih karena kita ketemu internet aja pas udah agak gede gitu. Jadi kita Transisi, kita hidup dalam bubble gitu. Makanya ketika gelembung ini ketemu gelembung yang lain ada gesekan, gelembung yang lain ketemu yang lain ada gesekan. Sedangkan Gen Alpha kayaknya nggak mempermasalahkan. dan nggak ngalamin itu gitu. Masalah Ini jilbab. yang orang lama tuh mesti orang model kayak gini kok dikasih panggung gitu. Kayak yang sudah ini saya Gen Z udah mulai lepas dari dogma gitu Iya, kan. benar. Dan bahkan lelucon rasis itu mulai lucu lagi tapi nggak rasis. Maksudnya lelucon tentang ras Kemasannya beda ya, itu gitu. udah lucu, udah bukan sesuatu yang Kekerasan lagi. sensitif. Udah jadi lelucon biasa. Iya, tapi di era anak-anak muda sekarang barangkali ya dan ke depan, tahun-tahun ke depan kayaknya nih sesuai dengan kemarin yang kita habis soan itu ya. Iya. Jadi bisa jadi orang sudah nggak akan percaya lagi sama biksu, pendeta, kiai dan lain. Mungkin mereka akan lebih percaya pada AI kali ya. Benar. Dan itu sangat Pada mungkin ChatGPT loh. kali ya. Sangat mungkin dengan era yang saat ini. Dan mungkin ustadz-ustadz, pendeta-pendeta mereka kalau cari referensi khotbah juga dari AI juga. Iya. Tapi itu saya yakin kok. Yakin ada itu. Ya iyalah. Bahkan kemarin kita sempat ditawari ya sebuah konsep. Kalau konsep ini kamu angkat di Ngaji Rasul, udah orang pada nggak bakal percaya lagi sama Yang gitu-gitu ada. itu ya. Asyik. Kita tadi kan membicarakan misal nih di Eropa ada beberapa negara yang memang tidak terpaku dengan agama, ya, free gitu loh. Beda dengan kita yang mempunyai agama tapi chaos tiap hari. Nah, kira-kira kalau Mbak Mela disuruh milih antara kesadaran dan agama, lebih milih mana? Misal ada dua pilihan itu harus dipilih salah satu. Itu kan bukan sesuatu yang mutually eksklusif ya. Itu kan sesuatu yang bisa orang miliki keduanya atau tidak miliki keduanya. Ya, Gitu. setuju. Jadi itu aku ngeliatnya itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Bukan Ya? pilihan. Oke, aku tertarik untuk bahas ini deh. Tentang ini kan habis puasa itu kan Idul Fitri kan. Terus jarak berapa bulan nanti ada Idul Kurban. Tuhan minta tumbal seorang anak dalam resolusi pandangnya Kumaila. Ini gimana? Tuhan minta tumbal. Iya kan? Ya itu kan tradisi lama yang masih kita warisi. Ya udah itu. Itu dongeng atau histori atau gimana? Ya kalau kita lihat dari elemen-elemen ceritanya tentu saja itu bukan sejarah ya. Maksudnya kan tidak mungkin, maksudnya secara possibility itu nol kemungkinannya kalau kita nyembelih anak sendiri terus berubah jadi lembu, itu kan Tapi sesuatu kan mimpi, hal Kak, yang itu, Kak. mustahil. Mimpi gitu. Wahyu apa mimpi? Wahyu. Mimpi kan Kita dianggap kan nggak- sebagai wahyu. Kan ada tuh kejadiannya di Indonesia, bapak yang aku nggak tahu dia udah berhasil nyembelih anaknya atau enggak, tapi katanya dia mimpi diperintah nyembelih anaknya, terus ditangkap polisi. Ada orang Indonesia kok, ada beritanya, dan itu beritanya nggak 1-2 ya, ada beberapa Dengan kasus yang sama. dengan kasus yang sama, mimpi diperintahkan Tuhan untuk nyembelih anaknya. Ya itu kan kita anggap cerita itu adalah cerita apa ya, cerita yang menjadikan
dasar tradisi Idul Adha ini. Tapi kalau cerita itu berulang di masa modern sekarang, kita akan si bapak-bapak yang mimpi itu pada dimasukin rumah sakit jiwa. Oh iya, kalau sekarang. Iya, karena kita tahu bahwa meskipun kita mimpi berapa malam berturut-turut untuk nyembelih anak kita sendiri, kemungkinannya adalah tidak ada kemungkinan anak kita bakal berubah jadi lembu gitu. Karena tekanan jiwa aja, tekanan batin. Iya, bisa Kalau jadi gitu ada gangguan. disamperin Pak Purnomo, Mas. Iya, Mbak Mela nggak tahu Pak Purnomo sih. Nggak tahu ya. Jadi ya, dan memang kan apa ya, kisah mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan itu kan praktek yang sangat kuno ya dari zaman dulu, dan bahkan dulu kan kisahnya Nabi Adam tuh anak-anaknya juga ngasih persembahan. Atau agama-agama yang zaman dulu, agama-agama kuno zaman dulu kan mereka ngerasa harus kasih persembahan ke Tuhan lah ya, bentuknya apa, ada sesajen, ada banten, ada hasil kurban atau apa, mau hasil sesembahan, hasil seserahan itu buat sesama manusia, atau ada juga yang harus ditaruh misalnya di puncak gunung atau dikasih ke hewan lain gitu. Tapi itu adalah praktek yang sangat umum, praktek yang sangat tua, dan kita masih mewariskannya gitu. Iya, itu masih dilakukan. Dari perjalanan Mbak Mela sendiri ya, seorang tahfidz Quran, pernah nggak sih mempelajari agama di luar Islam gitu? Dan banyak klaim yang mengatakan belajar agama selain agamamu itu sesat gitu. Itu gimana? Kebetulan aku juga nggak mendalami agama lain selain Islam, dan kalaupun aku mempelajari agama lain selain Islam itu biasanya adalah turunan dari belajar Islam sih. Jadi misalnya di referensi Islam ada ngomongin Kristen atau ngomongin Yahudi, ngomongin Majusi misalnya, ya jadinya mempelajari itu gitu. Dan emang nggak ada mendalami. Biasanya secara umum ya memang nggak disarankan ya, karena di dalam doktrin Islam sendiri kan menjaga kemurnian akidah itu adalah hal-hal yang sangat sakral, sangat penting gitu. Hal-hal kecil bisa membawa kita kepada kemusyrikan, dan kemusyrikan itu kan adalah dosa paling besar. Dan pengalaman aku sendiri sih, aku nggak mendalami betul-betul agama lain juga sih. Jadi paling cuma baca-baca, cuma sekedar tahu, tapi juga baca-bacanya juga bukan untuk aku praktekkan atau bukan untuk aku imani, tapi ya supaya aku paham aja. Mungkin sebelum Mas Roji ya, kan kita kalau di Muslim itu katanya seorang suami itu nanggung dosa istri sama anaknya, kan ada kan kayak gitu tuh. Itu tuh gimana? Ada hadisnya, tapi biasanya nggak. Oh, itu ada hadisnya? Ada. Terus ada juga kan yang kalau perempuan keluar rumah tanpa nggak izin suami itu apa gitulah. Pokoknya ada konsekuensi yang kayak gitu. Atau misalnya kalau auratnya kelihatan, itu bapak kita nanggung dosanya, itu ada. Nggak tahu sih level otentitas hadisnya seberapa sahih. Tapi kan biasanya dibantah sama ayat di Quran yang katanya ini, wala taziru wazratu wizra ukhra, yang tidak ada orang yang memikul dosa orang lain. Wala taziratu wizra ukhra. Jadi orang yang make narasi itu sih menurut aku adalah orang yang sebenarnya pengen punya sense of control aja, pengen ngontrol orang lain gitu. Jadi ya supaya anaknya nurut atau supaya istrinya nurut. Jadi dibilangin, kalau kamu gak nurut nih aku yang dosa gitu. Bahkan orang tua Jawa bilang kan ada istilah swarga nunut neraka katut, Mas. Apa tuh? Jadi perempuan itu mau seburuk apapun cowoknya ya, itu harus nurut. Karena bagaimanapun juga kamu nanti kalau nggak nurut ya masuk neraka. Itu tuh petuah-petuah sesat atau bener kira-kira ya? Ya itu mungkin bisa tapi saya juga nggak tahu ya. Ya kan nek lanangane ora bener masuk katanya nurut kan yo. Ya apa? Nah, katanya kan seperti itu, Mas. Petua zaman dulu. Apapun yang kamu disuruh laki-laki suamimu misal turutin. Kalau kamu nggak nurut,
dosa kan gitu. Ya intinya kan entah itu apapun gitu ya. Yang jelas kita harus lebih cerdas, lebih kritis. Ini kira-kira benar-benar suara dari Tuhan atau titipan dari orang-orang yang ingin mengambil keuntungan karena dia punya privilege sebagai penguasa lah atau ulama berpengaruh lah. Itu karena kenyataannya banyak mungkin. Ayat-ayat titipan mungkin barangkali. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Cuman yang ulama-ulama sekarang belum berani aja ngomong. Kalau kita ngobrol secara apa? Enggak in frame kayak gini, mereka pada berani ngomong yang sesungguhnya gitu kan. Tapi kalau udah in frame, wah disaring Mas Indra. Mbak Mela itu nggak tahu dia punya keberanian kayak gini tuh, aduh. Iya. Padahal ayahnya beliau tuh profesor top loh. Tapi wajar ya punya anak yang berani kayak gini. Dan dia nyaman. Iya. Dihujat kayak gimana pun. Enjoy aja. Nggak ngefek. Itu nggak gampang hidup seperti itu. Tipsnya apa sih? Aku nggak tahu. Kumaila babi, ada loh kayak gitu. Terus Istrinya Dajjal, gitu loh. Kayaknya Malah dia bikin konten tutorial menjadi istri Dajjal. Gila. Kayaknya karena aku memisahkan konsep antara ide dan identitas aku deh. Jadi ketika aku menyampaikan gagasan aku, tapi kemudian yang diserang identitas aku, ya kan ide aku aman. Maksudnya gagasanku aman, bukan gagasanku yang diserang. Tapi ketika biasanya kan karena orang ngatainnya gitu-gitu aja kan, ngatainnya wah apa ini sesat, atau kadang ngatain fisik, atau kadang kayak ngasih apa ya umpatan-umpatan yang cabul gitu kan gak nyambung. Jadi aku mau sakit hati juga nggak bisa. Oh iya. Orang lagi bahas apa gitu. mungkin yang ada pengen ketawa ya. Iya, kadang jadinya pengen ketawa gitu. Ya, kadang-kadang ada temen yang waktu itu pernah ada temen aku bilang, itu kasihan banget Kumaila, temen kamu lagi dihujat di internet. Coba kamu cek gitu, takutnya dia kenapa-napa gitu. Enggak, paling dia ini apa namanya? Paling dia ngebacain komen-komen juga cekikikan. Habis itu temen aku itu nelpon, Mel gitu, kayak are you okay? Oke, emang kenapa? Kenapa tiba-tiba nanya? Enggak, ini temen aku suruh ngecekin kamu, katanya dia lihat di internet orang-orang ngatain kamu gitu. Oh nggak apa-apa kok, aman. Tapi Makasih. waktu papa masih ada dulu, pernah dinasihati nggak tentang konten-konten kayak gini? Bapakku waktu Abah masih hidup itu kan konten aku baru sedikit dan belum terlalu populer. Tapi Abah nonton. Nonton ya? Kan udah ada tuh episode yang jilbab, babi, yang tentang ini apa namanya? Tentang Al-Qur'an, tentang pendidikan Islam itu. Abah mah suka ya, karena kan bapak kan dosen, jadi bapakku ngasih feedbacknya kayak ngasih feedback dosen, bagus ya ini kamu kok bisa ini bikin materinya rapi, terus penjelasannya jelas, runut kayak gitu. Terus dan bapakku lihat sih ada yang baca kolom komentar, ada yang ngata-ngatain itu, tapi kayaknya nggak di gimana dia nggak nunjukin khawatir juga. Oh gitu ya? Yang bapakku highlight katanya konten aku bagus. Jadi pluralis banget beliau ya? Kayak emang dalam berislam Abah tuh ya relatif apa ya, dia sukanya tuh berislam pakai pendekatan sufistik gitu loh. Dia tuh suka apa konsep-konsep kayak apa tuh namanya, nggak cinta dunia apa? Waro gitu. Oh iya. Kayak konsep zuhud. Yang gitu-gitu tuh beliau suka. Tapi ya aku sih biasa aja. Maksudnya ya, nggak ngikutin apa jalan kayak Abah, enggak. Liberation nih. Nggak terlalu ya mungkin ya aku nggak terlalu apa ya, nggak terikat dengan ini itulah ya. Nggak merasa gitu aku harus membuat setapak jalan untuk aku menuju, kan kalau orang sufi itu kan dia berusaha menggapai Tuhan. Iya. Ya aku nggak menggunakan jalan itu sih. Oke. Menggapai apa? Nggak perlu gapai apa-apa. Nggak perlu gapai apa. Yang penting jalan aja. Ya, hidup aja di masa sekarang, di masa kini.
dengan diri. Kalau keyakinannya Kak Mela tentang kehidupan setelah mati gimana sih? Aku kok jadi pengen tahu gitu. Iya, menarik. Keyakinan aku. Iya. Sebenarnya keyakinan aku nggak relevan. Jadi kita lihat kenyataannya aja. Kenyataannya segala kenyataannya di tiap budaya, di tiap tempat, tiap agama biasanya punya ceritanya masing-masing tentang kehidupan setelah mati. Oke. Ada yang pakai konsep surga neraka, ada yang pakai yang lain juga. Dan itu maksudnya itu adalah sistem kepercayaan, bukan fakta. Dan faktanya kita kalau udah mati, kalau otak kita udah mati, organ-organ kita udah mati, ya kita udah nggak bisa mikir lagi, kita udah nggak bisa hidup lagi. Ketika organ kita mati ya udah nanti lama-lama badannya membusuk, kehidupan kita udah selesai. Terus nanti ya badan kita maksudnya habis diurai mikroorganisme dan udah gitu. Jadi nggak berpikir bahwa nanti akan dicarikan tubuh yang baru gitu, atau dibangkitkan di bumi yang baru gitu nggak? Karena menurut aku nggak relevan. Karena kalau kita mau pilih cerita yang kan ada banyak berbagai alternatif cerita yang di sepanjang peradaban manusia kita punya alternatif cerita tentang kehidupan setelah mati. Kalau ada satu saja cerita yang berbasis bukti ya mungkin aku adopsi. Tapi kan kenyataannya nggak ada. Semua kan cerita-cerita aja, kepercayaan-kepercayaan aja. Yeah. Jadi ya nggak relevan. Dan jadinya aku tidak menggunakan perspektif kepercayaan dalam hal itu. Jadi aku hidup bukan untuk mati, aku hidup untuk hidup. Jadi aku berusaha hidup sebaik mungkin, meninggalkan manfaat sebanyak mungkin. Karena aku hidup cuma sekarang. Ketika organ aku udah mati, itu giliran aku untuk tidak hidup, aku udah nggak bakal berlanjut lagi. Cara pandang seperti ini kan tentu banyak faktor eksternal yang mempengaruhi gitu. Apa sih mungkin 1-2 buku yang paling berpengaruh terhadap cara pandangnya Mbak Mela sampai kemudian bikin Forbidden Question dan lain sebagainya gitu? 1-2 buku. 1, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Karena mungkin itu maksudnya buku yang paling banyak aku baca seumur hidup aku ya baca Quran ya. Karena apa boleh buat kan waktu itu banyak setoran tahfidznya banyak ya. Ya paling itu. Tapi itu tahu maknanya semua nggak sih? Itu satu ya, tahu maknanya semua apa enggak? Dan yang kedua, masih relevankah menjadi penghafal Quran dewasa ini gitu? Mengenai maknanya, aku nggak bisa bilang aku mengetahui semua maknanya karena banyak sekali kata-kata dan kalimat-kalimat di Quran yang sebenarnya ambigu, yang kita nggak tahu artinya apa, makanya butuh perangkat tafsir, makanya butuh ditafsirkan untuk alih makna. Dan maka dari itu penafsirannya juga nggak ada keseragaman, nggak ada kesepakatan, karena maknanya nggak jelas. Jadi aku tidak bisa mengklaim bahwa aku memahami maknanya semua gitu. Ya tapi ya aku berusaha ya pada masa aku, terutama pada masa aku mahasiswa ya aku berusaha gitu. Kemudian apakah relevan untuk hafal Quran? Ya enggak lah. Dibuat apa? Alasannya apa? Pertama, Quran sudah ada cetak digitalnya dan cetak kertasnya. Mungkin ada miliaran kopi di dunia ini, kan kekhawatirannya kan dihafalkan supaya utuh, tidak hilang, tidak berubah. Tapi kan sekarang sudah di zaman udah ada cetakan, udah ada salinan digital. Jadi untuk memeriksa keaslian kan udah lebih gampang, tinggal cross reference aja. Sedangkan dulu kan perintah menghafal itu karena saat itu tulis menulis belum jadi budaya. Nah kalau kemudian masih banyak sekali pesantren tahfidz Quran, motifnya apa? Ya karena mereka pengen melestarikan tradisinya aja. Atau mungkin supaya pada saat meninggal jasadnya utuh? Ada yang percaya gitu, tapi kan itu kita tahu itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Karena manusia itu kan kecuali pakai pengawet ya. Kecuali pakai pengawet. Karena kan kita organisme yang secara biologis ya pasti akan membusuk. Dan nggak membusuk itu nggak apa-apa, itu kan bagian dari
proses alam. Bukan berarti ketika kita kalau kita mati dan membusuk dan bau itu karena kita banyak dosanya, enggak, itu mah akal-akalan sinetron Hidayah. Majalah Hidayah. bukan sinetron Hidayah. Orang manusia ya pasti membusuk dan Iya. bau. Seperti Acara apa, bangkai pada TV umumnya. Indolayar ya. Iya. Ya atau ya dulu kan suka ada sinetron azab Iya, juga, iya, tapi iya. itu juga. Azab ya. Heeh. Makanya ketika ada orang mati suri gitu, karena rame film azab kubur itu, melihat orang disiksa dan lain sebagainya gitu. Suka membicarakan tetangga mulutnya yang busuk duluan. Itu judulnya kan gitu. Iya. Itu akal-akalan plot. Tapi bisa majalah nggak tahu sinetron. ya gawat atau gimana ya. Tapi kalau misalnya melihat perkembangan anak-anak sekarang yang baru umur 4 tahun, 5 tahun udah lihat layar, udah mulai belajar AI dan lain sebagainya. Apa nggak bisa jadi Indonesia ini jadi negara yang mayoritas ateis terbesar juga ya? Ya mungkin bisa jadi Mas. Gimana Karena kalau sudah Kak dimulai Mela? dari sekarang kan kita bisa lihat kan. Gimana Generasi tuh? kita seperti apa. Apa nggak gawat tuh jadi negara ateis? Aku nggak, sebenarnya pernah ada yang mengkondak research-nya ya. Apakah, kan ada yang bilang atheism is the future, ada yang bilang Buddhism is the future. Tapi ketika ada yang membuat risetnya dan memproyeksi 2050 kayaknya, itu ateisme itu porsinya akan tetap sedikit. Oh, Orang Buddhism gimana? Kan katanya agama yang paling growth-nya realistis juga kan? Buddhism juga growth-nya sedikit. Dan tetap aja yang growth-nya besar itu ya Islam dan Kristen gitu. Oh. Nanti akan ada masanya Islam justru jadi agama terbesar di dunia. Oh ya? Dan itu kenapa? Karena by birth, karena anaknya banyak. Oh. Jadi konversi agama itu sangat jarang terjadi gitu. Jadi kalau kita terlahir Muslim, ya kita kebanyakan orang akan Muslim sampai mati. Itu Atau menarik kalau nih. lahir Fakta ini Kristen akan menarik Kristen nih. sampai mati. Jadi orang pindah-pindah agama tuh secara persentase kecil banget. Betul, gitu. setuju. Jadi Nggak tahu ya kalau pola laku kesehariannya ya. iya. Itu tapi mungkin yang kalau beda kali. identitasnya mungkin biasanya tetap sama. tetap dipegang. Iya. Karena kan Dan sekarang udah banyak yang mulai kayak gitu, Mbak. Sekarang udah banyak secara identitas dia agama entah itu Nasrani, entah itu Muslim, Islam, tapi secara laku keseharian dia bisa kejawen, dia bisa Sunda Wiwitan. Itu banyak kayak gitu. iya. Dan apalagi sekarang kan identitas agama, terutama di Indonesia kan identitas agama tuh kayak nggak boleh dikosongin kan? Nggak tahu sekarang boleh kosong ya? Atau Masih kok. ya pokoknya Kalau nggak agama kan masih. urusan administratif tuh identitas agama kan masih penting ya. Jadinya kan orang kayak masih akan perlu untuk melekatkan Iya. identitas agama. Mungkin karena males capek gonta-ganti KTP juga kali ya. Ya, dan lagian ganti agama, pindah agama buat apa? Kalau nggak ada keperluan teknis atau administratif ya. Misalnya kan Betul. ada orang nih yang beda agama. Misalnya aku Islam, pacar aku Kristen, kita mau nikah ya supaya bisa Iya. dinikahkan. Ya udah dia apa boleh buat masuk Islam. Lagian misalnya. ada kepentingan pragmatis juga. Ini gawat kalau sampai aku nggak beragama nanti dapat istri apa Nah, enggak bisa gitu jadi kan. itu. Terus mau dikubur di mana, kasihan bapak ibuku gitu kan. Bisa jadi itu. Iya. Jadi makanya ateisme itu nggak akan berangka besar. Nggak tahu ya kalau much later in the future, tapi mungkin kalau 20-30 tahun ke depan. atau 100 tahun ya mungkin dominasinya ya masih Islam Kristen. Berarti ini nggak ada ini ya, kalau saya dengar pembicaraan Mbak Mela tadi sudah nggak mikir surga neraka ya? Nggak mikir dunia aja. Mikir dunia, orang kan kadang mikirin dunia tuh kayak sesuatu yang hedonistik gitu. Cuma mikirin dunia aja. Padahal mikirin dunia itu adalah hal yang mulia loh. Maksudnya ada kita kalau kita orang tua, kita idealnya kita mati meninggalkan warisan dong buat anak-anak kita supaya kalau kita meninggal anak-anak kita nggak luntang-lantung gitu. Atau ya kita ngasih penghidupan yang layak ke keluarga kita, atau kita membangun karir yang meaningful buat hidup kita, atau buat berperan
apa ya, kita punya kehidupan sosial gitu, kita hangout sama teman-teman, padahal itu kan hal yang mulia gitu. Tapi kadang kita suka mendikotomi urusan dunia dan akhirat, seolah urusan dunia itu hedonistik gitu, soalnya penuh dengan hura-hura, dan urusan akhirat itu adalah yang mulia gitu. Padahal misalnya kita rajin sholat, hafal Quran atau apa, itu kan nggak dibawa kemana-mana. Maksudnya itu manfaatnya buat siapa kan nggak ada. Dan lagian kalaupun ada Tuhan yang maha kuasa, maha segala-segalanya, kan Tuhan nggak butuh sholat kita gitu. Dirimu kan selalu bergumul dengan ayat-ayat Quran gitu sejak muda gitu. Pernah nggak sih menemukan dan merenungkan ini kok ayat ini dengan ayat yang lain kok kontradiktif ya? Nah, bisa nggak di-share ke teman-teman? Ya ada beberapa ya, nggak banyak sih, tapi ada beberapa. Dan kalau dulu waktu masih kuliah sih ya memang ada mata kuliahnya ya, kayak kajian ayat-ayat yang kontradiktif itu. Dan biasanya kompromi yang sering terjadi adalah, oh ternyata ayat yang kontradiktif itu punya latar belakang sosiopolitik yang beda gitu. Jadi misalnya ayat yang tentang perang itu turun ketika ayat yang keras, yang bernada permusuhan, yang bernada diskriminatif, itu ternyata turun di masa peperangan. Dan ayat yang mengedepankan perdamaian dan persatuan itu ternyata turun di masa damai. Pernah dengar gak sih katanya Nabi itu diutus dengan bahasa kaumnya gitu? Terus kemudian pernah mengkontemplasikan itu nggak sih? Apa konklusinya gitu? Paling dulu tuh aku pernah mikirinnya, kalau Nabi itu utusan buat manusia semesta alam, kenapa di Arab-Arab mulu gitu? Kenapa nabi-nabi kumpulnya di Timur Tengah aja ya? Timur Tengah? Nabi-nabi kita tuh di Yerusalem, nabinya terus tahu-tahu Nabi Muhammad di Arab. Kenapa nabi-nabi kita orang Yahudi gitu? Dulu aku mikirnya gitu sih. Terus? Tapi ya karena kepercayaan terhadap nabi-nabi itu ya kepercayaan Yahudi. Kita mengadopsi, kita meneruskan. Agama-agama lain kan nggak pakai konsep nabi. Oke. Itu kan kepercayaan kita, karena Islam lahirnya di situ dan mengadopsi nilai-nilai Abrahamik, nilai-nilai Yahudi. Nah, menurut Mbak Mela, apa budaya-budaya Timur Tengah yang dianggap orang Nusantara ini sebagai agama gitu, sebagai aturan agama, padahal itu adalah budaya gitu? Itu gimana? Kita harus memilah-milihnya gimana? Misal kayak cadar nih. Iya, itu kan, aku tadi mau bilang mungkin jilbab dan cadar kali ya. Karena itu kan bagian dari sebelum ada Islam, ya mereka memang berpakaian kayak gitu. Maksudnya bukan cuma orang Islam, orang Yahudi dan orang Nasrani di Quran juga yang mereka biasanya orang Kristen tuh nggak mau disebut Nasrani ya, tapi Quran tuh sebutannya buat orang Kristen tuh biasanya Nasrani. Nasrani dan Yahudi juga orang Arab ya pakai jilbab, pakai jilbab gitu. Itu udah bagian dari keseharian mereka. Cuman ya sama agama Islam ditekankan. Karena mungkin di sana kan geografisnya pasir mungkin ya. Betul, dan panas, dan apa namanya? Kita kan kalau pernah ke Tanah Suci, di sana tuh udaranya kering banget, yang kayak kulitnya tuh bisa meletak gitu loh, makanya pakai gitu. Makanya pakai Vaseline itu supaya kulitnya nggak kering. Berarti itu nggak berlaku di Asia sebenarnya. Dan makanya juga pakaiannya hitam-hitam karena silau sekali, kayak panas banget. Jadi hitam-hitam supaya nggak silau. Kita kan negara tropis, kita keringetan. Oh di sana tuh meskipun panas banget, nggak keringetan karena udaranya kering. Oh gitu. Makanya jarang hujan kan. Kalau di kita kan awannya tebal, kita hujan mulu, banjir malah. Kita banjir dan kita tuh keringetan. Makanya kita mandi 2 kali sehari. Kalau orang Arab nggak perlu mandi sering-sering, mereka jarang keringetan. Oke. Malah kita kalau tertutup gitu bisa panuan Mas ya. Iya, makanya jadinya kan ada ada stereotip yang kayak mbak-mbak yang kayak pakai baju berlapis-lapis itu bau badan gitu.
Tapi sebenarnya itu mungkin karena terlalu berlapis-lapis dan negara kita negara tropis gitu. Kita bukan kita nggak cocok berpakaian bertumpuk-tumpuk, apalagi item-item gitu gerah. Iya. Aku dulu kan rajin ke Temboro kan. Iya. Orang-orang tuh pada di kebun, di sawah itu pakai gamis semua. Yang cewek pakai cadar semuanya gitu. Itu kan budaya Timur Tengah yang dibawa ke sini, yang bisa jadi tanpa kesadaran yang utuh itu disalahpahami sebagai ajaran agama kali gitu kan. Padahal itu real budaya ya, bukan agama sebenarnya. Tapi Gitu. sebenarnya kan budaya dan agama itu kan sebenarnya bagian dari budaya. Nah, makanya ketika kita mau memisahkan agama dari budaya, sebenarnya juga itu hal yang nggak bisa dipisahkan, karena bagaimana orang beragama itu adalah bagian dari orang berbudaya gitu. Jadi dan itu dua-duanya adalah hal yang abstrak gitu. Jadi nggak bisa tarik garis rigidnya tuh nggak ada. Cuman yang jadi masalah kan ketika kemudian budaya spiritual Timur Tengah diadopsi, kita punya budaya sendiri juga yang kemudian justru kadang dijelek-jelekan sama. Dan jadi terkikis juga. Nah, itu yang jadi kan miris, persoalan. kan? Misalnya kita kan sudah kaya akan budaya ya, maksudnya masyarakat Nusantara ini kan kreatif ya, kita punya banyak jenis pakaian, kita mengenal banyak warna, mungkin karena kita di negara tropis ya, jadi kita sudah lebih familiar sama warna-warna karena kita punya banyak buah-buahan dan sayur mayur, terus kita punya kain-kain warna-warni gitu. Terus kita punya banyak musik yang beragam. Terus habis itu datang suatu budaya yang bilang perempuan nggak boleh pakai baju warna-warni, harus hitam-hitam, nggak boleh bermotif, habis itu nggak boleh nyanyi, nggak boleh main musik. Itu kan mengikis kekayaan budaya yang sudah kita punya. Musik haram. Atau patung juga, kita kan kita punya banyak pematung-pematung yang kreatif gitu, dan sekarang patung kayak haram, berhala, padahal kan gak ada yang nyembah patungnya juga buat hiasan. Bener. Oke. Patung haram, musik Semuanya haram. haram, Mas. Aku terakhir deh pernah lihat tuh kontennya Mbak Mela yang ditemukan babi di kampung halaman Nabi. Oh itu. Nah, itu gimana sih? Sebenarnya kalau di kampung halaman Nabi gitu, maksudnya di Mekah, di Madinah, itu bukan nggak ditemukan, sebenarnya nggak ada pekerjaan arkeologis di sana. Jadi yang ketemu tuh kayak di Suriah, di Irak, di Yerusalem. Jadi ada pekerjaan zooarkeologis, jadi mereka mencari remains hewan, tulang-tulang hewan buat nyari tahu jejak populasi hewan di situ. Nah, ternyata menariknya dulunya itu peternakan babi pernah populer di Timur Tengah. Tapi kemudian makin lama makin menurun gitu populasinya. Jadi orang Arab pernah ada masanya suka makan babi gitu. Oh gitu, pernah? Iya, cuma ya dulu banget. Nah, terus baru kan diharamkan pada di Torah itu kan diharamkan, babi diharamkan. Ya kita ayatnya di Quran juga mirip kok dengan ayat yang ada di Torah. Diharamkan makan babi. Nah, padahal bisa jadi Nabi dan para sahabat nggak pernah ketemu babi gitu, nggak pernah ketemu babi yang hewan. Iya. Tapi katanya bisa jadi juga ketemu babi karena di Madinah ada perkampungan Kristen yang mungkin mereka ada beternak babi, tapi mungkin volumenya nggak banyak gitu. Babinya nggak banyak. Babinya udah langka gitu, tapi ada. Tapi prinsipnya teman-teman semuanya, jadi konten ini dibuat adalah kita pengen mengajak kepada khususnya generasi muda untuk ayo kembali kepada tradisi dan budaya yang kita miliki gitu ya, sebagai leluhur, sebagai bangsa yang besar. Bahwa di Timur Tengah dulu ketika ada anak perempuan lahir masih dibunuh, kita udah punya kerajaan yang begitu luar biasa. Sejarah kita adalah bangsa yang besar, supaya kemudian tidak mengadopsi budaya orang lain, budaya apapun itu ya. Tapi kita juga merasa bangga dan kembali melestarikan adat istiadat yang kita punya sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda,
orang Bali, Kalimantan dan lain sebagainya gitu, supaya kita nggak apa namanya ya, nggak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa gitu. Saya pikir itu. Terima kasih banyak Mbak Mela sudah meluangkan waktu untuk di Ngadi Keren, Rosok. keren, keren. Terima kasih banyak Mas Hendra.